Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adrianti Rambujera Bidunga, NIM 11229, Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirowacana Sumbar. Hari ini saya akan membawakan sebuah video yang berisi ide usaha yang akan saya buat atau saya jalankan di masa depan. Nama usaha saya adalah Ayam Geprek PCY. Dalam membuat sebuah ide bisnis, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum melakukan bisnis tersebut. Hal-hal yang sudah direncanakan sejak awal akan menjadi acuan atau pedoman saat nanti menjalankan sebuah bisnis. Hal ini dilakukan agar usaha atau bisnis yang kita bangun tidak mengalami kemacetan atau terhambat saat nanti usaha sudah berjalan. Dan hal-hal yang harus diketahui itu adalah seperti perencanaan ide usaha, perencanaan pemasaran sebuah bisnis, perencanaan produksi, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan perencanaan dampak usaha bagi ekonomi sebuah kota atau negara, dampak bagi lingkungan hidup dan lingkungan sosial, dan juga perencanaan legalisasi. Ayam geprek adalah salah satu makanan yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat Sumbar, khususnya masyarakat Kota Waingapu. Ayam geprek banyak diminati karena rasanya yang enak, juga ditambah cita rasa ayamnya yang pedas. Mayoritas masyarakat Waingapu itu menyukai makanan yang pedas, dan juga harga jualnya itu yang murah. Daging ayam juga mempunyai banyak nilai gizi yang baik untuk tubuh. Contohnya seperti daging ayam dapat membuat tubuh atau otot lebih kuat. Lalu daging ayam dapat mengontrol berat badan karena protein dalam daging ayam dapat membuat kita itu cepat kenyang. Lalu yang ketiga, membantu kesehatan jantung. Oleh karena itu, menjual daging ayam akan menjadi sebuah ide bisnis yang sangat menguntungkan. Lalu kita masuk ke perencanaan ide usaha. Usaha ini dibangun karena melihat ada banyaknya masyarakat yang suka makanan cepat saji, namun enak dan sehat. Selain itu, dikarenakan banyaknya jumlah orang yang suka makan ayam, namun karena harga jual ayam di pasaran sangat mahal, sehingga masyarakat kesulitan jika ingin mengkonsumsi ayam. Oleh karena itu, kami membangun usaha ini untuk membantu masyarakat agar lebih mudah menjangkau makanan yang enak dan sehat, dan konsumen tidak perlu lagi merasa rugi jika ingin membeli ayam karena harganya yang sudah terjangkau. Lalu yang kedua ada perencanaan pemasaran. Pemasaran usaha dilakukan dengan online dan offline. Pemasaran secara offline dilakukan dengan memposting di media sosial agar dilihat oleh banyak orang, memberikan sistem COD atau pembayaran di tempat, dan menyewa seorang food influencer yang terkenal di kota untuk mereview makanan atau memposting di media sosialnya agar semakin banyak orang yang melihat atau mengetahui produk yang kami jual. Lalu penjualan secara offline dilakukan dengan menyebarkan brosur atau pamflet kepada orang-orang dengan sistem dari mulut ke mulut. Lalu yang ketiga ada perencanaan produksi dan operasi. Produksi ayam geprek akan dilakukan setiap hari. Dalam satu hari kami akan membeli jumlah ayam sesuai dengan target jumlah konsumen kami. Setiap harinya kami akan menghitung apakah jumlah konsumen kami yang datang semakin bertambah, atau kami menghitung rata-rata pengunjung setiap harinya dan jumlah ayam yang dipesan setiap harinya. Dari jumlah atau rata-rata yang telah kami hitung, kami akan membuat ayam sesuai perkiraan pelanggan dan jumlah pemasaran setiap harinya. Jumlah produksi ayam setiap harinya adalah 500 pieces, dan jika dalam jangka waktu satu hari jumlah ayam yang diproduksi sudah melewati batas atau sudah habis sebelum waktu tutup, maka kami akan membuat lagi ayam untuk dijual. Lalu ada perencanaan sumber daya manusia. Usaha ini hanya membutuhkan 2 orang koki untuk memasak, 2 orang pelayan, 1 orang kasir, lalu ada 1 orang yang bertugas untuk mengantarkan pesanan atau delivery, dan yang satu orang lagi untuk bertugas untuk mencuci piring. Lalu ada perencanaan keuangan. Untuk membangun usaha ini kami menggunakan 100% modal sendiri dan menggunakan bangunan sendiri, dan gaji setiap sumber daya manusia yang akan bekerja untuk usaha ini akan dibayar dari total keuntungan setiap bulannya. Lalu ada jenis biaya dan kebutuhan. Di sini ada ayam dengan 300 kg ayam per bulannya dengan harga 13.500. Yang kedua adalah tepung 10 kg per bulannya dengan harga 100.000. Yang ketiga ada lombok 10 kg per bulannya dengan harga 500.000. Yang keempat biaya penyusutan peralatan dengan harga 100.000. Lalu ada listrik dengan harga per bulannya 100.000, ada air dengan harga per bulannya 200.000, dan total kebutuhan per bulannya itu adalah 5.500.000. Keuntungan per bulan dari penjualan ayam geprek adalah satu hari penjualan yang dihasilkan dengan menjual 500 pieces ayam adalah 7.250.000, dan total pendapatan per bulannya adalah 217.500.000. Lalu ada perencanaan ekonomi, sosial, politik, serta dampak terhadap lingkungan hidup, limbah, dan polusi.
Usaha yang dibangun tidak akan menimbulkan masalah terkait politik, namun usaha ini dapat memberikan dampak bagi ekonomi dan sosial yang baik. Dampak yang sosial yang diberikan adalah orang-orang yang datang ke kedai kami untuk makan dapat saling berinteraksi dengan pengunjung lainnya dan membangun hubungan sosial yang baik. Lalu dampaknya untuk ekonomi adalah konsumen dapat menghemat pengeluarannya setiap hari. Lalu dampak usaha kami terhadap lingkungan hidup adalah bungkusan kami yang kami gunakan adalah styrofoam yang mungkin saja akan menjadi limbah jika tidak diolah dengan baik. Oleh itu, kami akan menyarankan setiap konsumen untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan untuk didaur ulang kembali. Lalu ada aspek legalitas. Dalam membangun usaha, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh usaha tersebut dan salah satunya adalah surat izin usaha, dan usaha kami sudah mempunyai surat izin usaha. Sekian dari saya, terima kasih dan shalom.